Jangan lupa subscribe channel Novel Kicede, like dan komen ya bosku. Sebelum lanjut mendengarkan, siapkan kopi dan udutnya. Seruput kopinya, isap, udutnya, joos. Oke, mari kita mulai. Kata-kata Zugeyu jatuh, dan cahaya biru menyala, dan ramuan biru dengan 4 daun muncul di tangannya. Eliksir tingkat 7, rumput mendalam roh biru. Duling berbicara lebih dulu. Jawabannya benar, Eternal Xianzong mendapat 10 poin. Sementara Zugeyu sedang berbicara, ramuan merah muda keluar dari telapak tangan kanannya. Ramuan tingkat 5, Yang Xin Xianchao. Eliksir tingkat kelima. 5. Kali ini, ketika Yin Suiling selesai menjawab lebih dulu, Duling hanya mengucapkan 4 kata, sedangkan Luo Fan hanya mengucapkan 1, 5. Selanjutnya Zugeyu mengeluarkan 8 obat mujarab, dan akhirnya Yin Suiling menjawab 4 pertanyaan dengan benar, dan Duling juga menjawab 4 pertanyaan dengan benar. Dan Luo Fan mengenalinya setiap saat, tetapi dia selalu lebih lambat dari 2. Tantai Xuanzong, Shen Subing, wajah Tang Xinying sangat jelek, sangat jelek. Luo Fan, muridnya, masih tidak secepat keduanya menjawab, selalu di belakang. Zugeyu tidak lupa menunjuk Sang Huai dan mengejek Tantai Xuanzong. Dia memandang Luo Fan di depannya dan berkata dengan acuh tak acuh, jika Anda tidak tahu, Anda selalu tertinggal dari Yin Suiling dan Duling. Anda pasti pernah mendengar mereka berdua, apakah Anda baru saja menjawab? Tidak ada generasi muda. Luo Fan menolak. Zugeyu mendengus dingin. Tepat ketika dia hendak mengeluarkan ramuan ke-11, tiba-tiba sebuah suara nyaring dan kuat bertahan di atas ladang keberuntungan abadi yang besar. Tuan Istana Zuge, tunggu sebentar. Zugeyu dan yang lainnya mengikuti reputasi mereka, tetapi melihat Tan Yun melangkah keluar dari tim dan membungkuk ke arah Shen Subing, kepala, saudara Luo tidak sebaik keduanya baru-baru ini, jadi tolong biarkan saudara Luo beristirahat. Biarkan para murid datang untuk menantang. Duling dan Yin Suiling. Shen Subing mengerutkan kening, bibir merahnya mengepak, dan bertanya, Tan Yun, gambaran besarnya terkait dengan kehormatan sekte suci saya. Anda masih muda di Taman Pengobatan Lingshan. Apakah Anda baik-baik saja? Aku laki-laki, bagaimana kamu bisa bertanya apakah kamu bisa melakukannya? Jika tidak, kamu harus melakukannya. Tan Yun memandang tubuh Shen Subing yang menarik, lalu menatap bibir merah muda menawan Shen Subing, dan kemudian dia membungkuk ke dalam, murid harus melakukan yang terbaik. Ketika Shen Subing ingin mengatakan sesuatu, Tantai Xuanzong melambaikan tangannya dan berkata, Tan Yun berhasil dalam pertempuran kemarin. Jika dia ingin mencobanya, biarkan dia mencobanya. Jika tidak berhasil, ubah saja. Petik 2. Bawahan mematuhi perintah. Ketika Shen Subing menjawab, Daniel dan 50 murid Taman Pengobatan Lingshan tampak tercengang. Bisakah Saudara Tan pergi? Saudara Tan memasuki kebun obat Lingshan selama lebih dari 2 tahun, tetapi dia tidak pernah melihat ramuan yang dibudidayakan oleh kebun obat Lingshan. Saya tidak pernah berkonsultasi, pengetahuan tentang eliksir. Ketika para murid Taman Farmasi diam-diam berpikir, Luo Fan mengundurkan diri dari arena dengan pasrah. Keengganannya bukan karena Tan Yunding menggantikannya, tetapi karena dia membenci dirinya sendiri. Kecepatan reaksinya ketika dia hanya mengenali 10 obat mujarab, selalu kalah dengan Duling dan Yin Suiling. Tan Yun menepuk bahu Luo Fan dan menghiburnya, Saudara Luo, aku akan melampiaskan amarahmu. Saudara Tan, saya akui bahwa kekuatannya tidak sebagus Anda, tetapi bisakah Anda benar-benar melakukan ramuan pembeda ini? Luo Fan bertanya dengan sedih. Bagaimana saya bisa tahu jika saya tidak mencobanya? Tan Yun tersenyum senang, baiklah, kamu istirahat dulu dan biarkan aku datang. Iya, Luo Fan menghela nafas dan kembali ke tim. Tan Yun sedikit menyesuaikan jubahnya dan berdiri bahu-membahu dengan Duling dan Yin Suiling. Duling dan Yin Suiling melirik Tan Yun, mata mereka menafsirkan apa yang dimaksud dengan penghinaan ekstrim. Tan Yun mengabaikan 2 garpu bodoh itu. Zugeyu memandang Tan Yun, dan berkata, sekarang kompetisi besar berlanjut. Seperti yang dia katakan, Zugeyu Ping mengulurkan tangan kanannya, dan saat ramuan bunga 7 kelopak muncul entah dari mana, Tan Yun berkata dengan ringan, ramuan 6 tingkat, rumput misterius berwarna-warni. Begitu kata-kata ini keluar, Tantai Xuanzong, Shen Subing, dan Tang Xinying di kursi tiba-tiba terkejut. Tan Yun benar. Dan begitu Zugeyu mengeluarkan ramuan itu,
Tan Yun bergegas menjawab dengan benar. Suge Yu mengerutkan kening dan berpikir, sepertinya Tan Yun kebetulan mengetahui rumput mendalam 7 warna, jadi dia dengan cepat berkata benar. Mata murid dan Mei Huangfu Shengzong dan murid Yao Yuan berbinar ketika melihat Tan Yun. Di sisi lain, Du Ling dan Yin Suiling hanya tersenyum tipis, mengira mereka hanya menjawab pertanyaan. Tan Yun menjawab dengan benar, Huangfu Shengzong mencetak 10 poin. Setelah Suge Yu berkata, saat dia memasukkan rumput berwarna-warni ke dalam cincin alam semesta, ada ramuan 3 daun hitam di tangan kanannya. Ketika keluar dari udara tipis, nada Tan Yun tetap tidak berubah. Dengan acuh tak acuh, terlebih dahulu berkata, ramuan tingkat kelima, pedang semanggi. Tan Yun menjawab terlalu cepat. Hampir sampai, Du Ling dan Yin Suiling menjawab dengan sukses bahkan sebelum mereka berbicara. Segera ketika ramuan Suge Yu baru saja muncul di tangannya, dan Xianzong abadi, Huangfu Shengzong, dan Shen Hun Xiangong yang sedang menonton lebih dari 100 murid dan Mei menonton pertempuran, Tan Yun memimpin dalam berbicara sebelum dia bisa melihatnya dengan jelas. Dia pasti akrab dengan rumput pedang semanggi, jadi dia menjawab begitu cepat. Du Ling dan Yin Suiling menghibur diri mereka sendiri. Tan Yun menjawab dengan benar, dapatkan 10 poin lagi. Suge Yu berkata, setelah membawa rumput pedang semanggi ke alam semesta, saat ramuan biru muncul dari tangan kanannya, sebuah suara kepastian tiba-tiba terdengar, eliksir urutan ke-9, obat batu abadi hijau. Desir-desir, Tantai Xuanzong, Tang Xinying, dan Shen Subing tiba-tiba bangkit dari kursi berikutnya, menatap Tan Yun dengan kaget dan gembira. Kenapa ini? Kenapa kecepatannya begitu cepat? Du Ling dan Yin Suiling menjadi pucat. Lebih dari 2 juta orang hampir mengira Zhu Jiyu dan Tan Yun telah berkolusi. Pada saat berikutnya, pemandangan yang menakjubkan muncul. Seluruh ladang keberuntungan abadi yang besar dipenuhi dengan suara Tan Yun dan Zhu Jiyu, serta seruan lebih dari 2 juta orang. Eliksir tingkat 9, Tian Chanlan. Tan Yun menjawab dengan benar, Huangfu Shengzong mendapat 10 poin lagi. Niu, kakak Tan sangat nakal. Bagaimana situasinya? Kecepatan Huangfu Shengzong Tan Yun terlalu cepat. Iya, Du Ling dan kakak senior Yin sangat cepat sehingga mereka tidak bisa bereaksi sama sekali. Eliksir tingkat 8, rumput roh rong kayu emas. Tan Yun menjawab dengan benar, Huangfu Shengzong akan menambah 10 poin lagi. Eliksir tingkat 9, Ganoderma lucidum darah. Tan Yun menjawab dengan benar, Huangfu Shengzong akan menambah 10 poin lagi. Berani melihat bab 317. Tan Yun menjawab 19 pertanyaan satu demi satu, semuanya dijawab dengan benar. Wajah Suge Yu menjadi suram. Tan Yun bergegas menjawab 1 dan 2 pertanyaan, yang normal. Anda dapat menjawab 19 pertanyaan berturut-turut dan menjawab 19 pertanyaan dengan benar, yang luar biasa. Anda tahu, Du Ling dan Yin Suiling, yang bersaing dengan Tan Yun di Taiwan, semuanya adalah alkemis hebat tingkat tinggi. Pada saat ini, fitur wajah Du Ling sedikit terdistorsi, menggertakkan giginya. Wajah anggun Yin Sui sudah tertutup butiran keringat, dan ekspresinya lebih serius dari sebelumnya. Saya sangat marah karena penguasa istana sangat marah. Untuk pertanyaan terakhir ini, penguasa istana tidak akan membiarkan Yin Suiling menjawab dengan benar, juga tidak akan membiarkan binatang kecil ini menjawab dengan benar. Suge Yu diam-diam berpikir di sini dan mengganti obat mujarab tingkat 6 yang seharusnya dikeluarkan dengan obat mujarab hijau-hijau sepanjang 1 kaki yang tampak seperti ular. Setelah ramuan ini keluar dari telapak tangan kanannya entah dari mana, Tantai Xuanzong, Shen Subing, dan Tang Xinying merasa marah, karena ramuan ini adalah ramuan berbasis tanah yang langka, ular Xuancao. Dan itu adalah obat mujarab selama 1800 tahun. Mereka bertiga tahu bahwa Suge Yu pasti merasa bahwa bagaimanapun juga, Yin Suiling di istananya tidak bisa menjawab Tan Yun, akan lebih baik untuk mempermalukan Tan Yun dengan ramuan langka ini, sehingga tidak satu pun dari ketiga Tan Yun yang bisa menjawab benar. Suge Yu tidak berbahaya. Pada saat ini, 3 murid sekte kuno Danmai, serta lebih dari 2 juta murid, berkata satu demi satu. Kamu bisa mengenali ramuan ini. Aku tidak mengenalinya. Kamu lihat Tan Yun, Yin Suiling, dan kakak senior Du semuanya diam, sepertinya mereka juga tidak tahu. Iya, aku bertanya pada diriku sendiri untuk melihat banyak hal, tapi aku belum pernah melihat obat mujarab ini. Petik 2. Dengan diskusi para murid yang tertinggal di telinga,
Sugeyu berpura-pura berkata, kamu diam, tidak ingin mempengaruhi 3 orang untuk menjawab. Ketika semua orang diam, Tan Yun tampak tenang, dan Yu Guang melirik Yin Suiling dan Duling, yang berkeringat deras dan tenggelam dalam pikirannya. Melihat bahwa mereka sudah terlambat untuk menjawab, Tan Yun tidak ingin menjawab. Menurut pendapatnya, keduanya pasti tidak mengenali ramuan itu. Mengapa tidak membiarkan mereka menjawab terlebih dahulu? Jika salah satu menjawab salah, bukankah lebih baik dikurangi 50 poin? Seperti yang kita semua tahu, ada banyak jenis eliksir, dan ada banyak eliksir dengan penampilan yang sangat mirip. Ramuan seperti itu dapat dengan mudah membingungkan jika Anda tidak membedakannya dengan hati-hati. Zhu Jiyu melirik ketiga Tan Yun, dalam 3 napas, mereka bertiga secara sukarela mengakui bahwa mereka tidak dapat menjawab, jika tidak, mereka akan mengurangi 20 poin. Tuan Istana, saya tidak mengenal muridnya. Yin Suiling menggelengkan kepalanya, dengan hormat. Senior, junior tidak tahu. Duling melipat tinjunya dan membungkuk. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Tan Yun, tetapi ketika dia melihat Tan Yun, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia berkata dengan keras, saya telah memberikan kesempatan kepada keduanya, dan tidak satu pun dari mereka yang dapat memahaminya, baik. Sepertinya keduanya masih belum pandai belajar. Bagi sang alkemis, konyol bahkan elikirnya tidak tahu. Haha, Duling berkata dengan nada mengejek, kamu tidak takut untuk menjulurkan lidahmu ketika kamu mengucapkan kata-kata besar. Ketika kamu mengatakan ini, kamu tidak berpikir kamu hanya seorang murid tukang, dan masuk akal jika kamu tidak bisa menjawabnya, kan? Betul sekali. Yin Suiling mencibir. Jika aku menjawab, bagaimana kalau kamu menamparkan wajahmu sendiri? Tan Yunpi tersenyum dan berkata tanpa senyum. Keduanya secara alami tidak akan setuju. Bagaimana jika Tan Yun benar-benar tahu? Bosan, Yin Suiling berkata, menyelesaikan rasa malunya. Sugeyu berkata, masih ada waktu untuk nafas terakhir. Tan Yun dengan tenang berkata, ramuan ini adalah pohon anggur naga hijau dengan atribut tanah dan api. Ini memiliki tahun 1800 tahun. Mendengar ini, semua murid terkejut bahwa Tan Yun benar-benar tahu obat mujarab ini. Kakak Tan perkasa, dan dia menjawab 20 pertanyaan berturut-turut. Kakak Tan, kamu yang terbaik. Petik 2. Kebun obat Huangfu Shengzong Lingshan dan para murid dan Mei bertepuk tangan dan sangat gembira. Di sisi lain, Tantai Xuanzong, Tang Xinying, dan Shen Subing diam-diam mengatakan itu sangat disayangkan. Karena ramuannya jelas adalah ular mistika yang berbasis di bumi, meskipun Tan Yun benar di tahun itu, dia masih merujuk ke ular mistika kejadilah pohon anggur naga hijau. Selain itu, sifat tanah digambarkan sebagai sifat tanah dan api. Di antara ratusan tetua dari Sekte Abadi-Abadi, para tetua yang berpengetahuan luas dan 4 tetua di Istana Jiwa Abadi menggelengkan kepala mereka. Bagaimanapun, Tan Yun salah. Pada saat ini, hanya para murid yang berpikir bahwa Tan Yun benar. Zhu Jiyu melirik Tan Yun dan berkata dengan keras, Tan Yun menjawab salah, Huangfu Shengzong mengurangi 50 poin. Ah, kakak Tan salah. Dan Yu dan murid Taman Obat dan Danmei lainnya diam-diam mengatakan itu sangat disayangkan, 50 poin hilang. Hahaha, biar ku bilang, Tan Yun Huangfu Shengzong, bagaimana dia bisa menjawab dengan benar? Lihat, semuanya, lihat, dia salah, hehehehe. Itu benar, itu menjijikkan hanya ketika dia melihatnya, sekarang tidak apa-apa, 50 poin dikurangi, keren. Petik 2. Ejekan para murid Sekte Abadi-Abadi dan murid Istana Abadi Jiwa terdengar di telinganya, dan Tan Yun mengangkat alisnya. Saya salah. Apakah saya akan salah? Pada saat ini, Sugeyu, yang telah menyelesaikan 30 soal ujian, berbalik dan berjalan menuju kursi tengah. Sepertinya wanita muda ini, seperti orang lain, percaya bahwa saya salah. Tan Yun mencibir di dalam hatinya, dan tatapan licik di matanya, dia berkata dengan keras, Tuan Istana Suge, tolong tetap di sini. Mengapa? Sugeyu melihat ke belakang, terlihat buruk. Mengapa Anda mengatakan bahwa generasi muda salah dalam menjawab? Tan Yun menyipitkan mata pada Sugeyu, bagaimana jika jawaban generasi muda itu benar? Benar. Sugeyu mencibir, kamu bilang ular mistika adalah anggur naga hijau. Apa itu anggur naga hijau? Saya pikir setiap tetua yang hadir belum pernah mendengarnya, kan? Selain itu,
5 elemen rumput mendalam ular milik tanah, atribut api yang berasal dari nama dan atribut ramuan Anda salah, dan Anda masih di sini untuk mengatakan bahwa Anda benar, benar-benar bodoh. Sugeyu mengabaikan Tan Yun dan langsung menuju tempat duduknya. Tan Yun, kamu memang salah. Jika 50 poin dikurangi, kamu akan dikurangi. Sen Subing berkata, Anda telah menjawab 19 pertanyaan berturut-turut, yang sudah sangat bagus. Yah, Subing masuk akal. Tantai Xuanzong menjawab. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada tertentu, Tuan Sekte, Ketua, murid itu tidak melakukan kesalahan. Hah? Tantai Xuanzong sedikit tidak senang. Tuan Sekte, murid pertama-tama berkonsultasi dengan Tuan Istana Suge untuk membuktikan bahwa murid itu tidak melakukan kesalahan, kata Tan Yun. Melihat kegigihan Tan Yun, ketika Tantai Xuanzong menarik napas dalam-dalam, Sen Subing tiba-tiba berpikir bahwa 2 tahun lalu, Tan Yun telah menyebut nama Jade Grace di zaman kuno, yang mengejutkannya. Akibatnya, bibirnya diam-diam mengepak, dan sebuah suara masuk ke telinga Tantai Xuanzong, Sekte Guru, menurut pendapat kami, rumput giok kebangkitan, Tan Yun awalnya mengatakan bahwa itu adalah 3 jiwa rumput surga. Dia memiliki beberapa eksplorasi ramuan kuno. Mungkin belum tentu benar bahwa Snake Mistika benar-benar disebut King Long Teng. Tantai Xuanzong mengerutkan kening, mengangguk, dan menatap Sugeyu, Tuan Istana Suge, karena Tan Yun ragu, sebagai penguji, Anda masih harus meyakinkannya. Mendengar ini, Sugeyu melirik Tan Yun, oke, Tuan Istana saya ingin mendengar, mengapa Anda benar. Tuan Istana Suge, junior secara alami akan mengatakannya. Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, jika juniornya benar tetapi penilaianmu salah, apa yang harus kamu lakukan? Ini benar-benar arogan, penguasa istana ini tahu di seluruh dunia, dan tidak mungkin salah. Sugeyu sangat marah. Tuan Istana Suge, karena kamu sangat arogan, bisakah kamu berani menyetujui taruhan generasi muda? Tan Yun berkata dengan suara keras, jika generasi muda salah, generasi muda hanya akan mendapatkan 190 poin, ditambah 250 poin yang didapat Huang Fu Sengzong saya sebelumnya, total 440 poin, semuanya dikurangi. Jika juniornya benar, istanamu akan mengurangi 440 poin dan memberiku Huang Fu Sengzong. Tuan Istana Suge, bisakah kamu bertaruh? Bab 318 mengejutkan penonton. Begitu ini dikatakan, para penonton menjadi gempar. Ruyan Wuji dan ratusan tetua Xianzong abadi memandang Tan Yun, beberapa menggelengkan kepala, beberapa mencibir, beberapa mencibir. Hal yang sama berlaku untuk 4 tetua istana Shen Hunxian dan para murid. Di sisi lain, Huang Fu Sengzong, kepala pintu abadi dan pintu dalam dari 3 pembuluh darah Qi, Zhen, dan Fu, memandang ke arah Tan Yun tanpa ekspresi. Bahkan, mereka bahagia di hati mereka. Mereka berharap Tan Yun salah. Pada saat itu, skor dan Mai akan hilang. Pada saat yang sama, mereka percaya bahwa Tan Yun membengkak hingga batasnya, dan mereka tidak tahu apa nama belakangnya. Pada saat ini, para master istana, dan ratusan tetua dari 3 sekte kuno semuanya percaya bahwa Tan Yun salah. Tuan Istana yang baik berjanji. Sebelum kata-kata Sugeyu jatuh, Tantai Xuanzong berkata dengan sungguh-sungguh dari tempat duduknya, berhenti. Tan Yun Xuanzong memandang Tan Yun dan berkata dengan ekspresi serius, Tan Yun, skor penting. Jika Anda benar-benar melakukan ini, raja ini akan menyetujui jasa Anda. Tetapi raja ini mengingatkan Anda, skor ini sulit didapat. Ya, Tan Yun. Tang Xinying setuju. Sen Subing berdiri perlahan. Setelah melihat Tan Yun, dia memandang Tantai Xuanzong dan Tang Xinying dan berkata, Master Sekte, Kepala Tang, dan bawahannya mendukung pendekatan Tan Yun. Bawahan percaya bahwa tidak hanya kekuatannya yang dapat menciptakan keajaiban, tetapi juga diskriminasi narkoba adalah juga mungkin. Murid, terima kasih ketua atas kepercayaannya. Tan Yun membungkuk di belakangnya dan berkata dengan suara keras, kembalilah ke tuannya. Kepala Tang, muridnya pasti akan melakukan ini. Baiklah, apapun yang kamu mau. Tantai Xuanzong mengangguk. Bagaimanapun, itu adalah penghargaan Tan Yun untuk dapat melakukan kompetisi 4 keterampilan seperti biasa. Memikirkan hal ini, Tantai Xuanzong merasa sedikit lega. Oh, Tang Xinying menggelengkan kepalanya, lalu duduk. Sugeyu membenci Tan Yun, Tuan Istanaku, aku ingin mendengar bagaimana Anda mengatakan bahwa orang mati masih hidup,
dan bagaimana menenun rumput ular menjadi pohon anggur naga hijau. Menghadapi ejekan Sugeyu, Tan Yun tersenyum, dan suara itu menyebar ke semua orang yang hadir. Ramuan yang diperiksa oleh Master Istana Suge memang disebut ular Suancao, tetapi pada zaman kuno disebut King Long Fine, jadi saya katakan itu King Long Fine. Sugeyu menyeringai dan berkata, buat saja nama yang tidak diketahui semua orang, apakah menurutmu semua orang bisa mempercayainya? Kebodohan. Tuan Istana Suge, apakah generasi muda itu bodoh atau dirimu sendiri? Kamu akan tahu nanti. Tan Yun mengkritik kata-kata itu dan berkata, pohon anggur Qinglong terlihat seperti ular, tetapi di zaman kuno disebut anggur roh ular hijau. Karena naga muda Qinglong sangat suka memakannya, itu dinamai anggur Qinglong di zaman kuno. Ini adalah asal-usul anggur Qinglong. Petik 2. Dan saya tidak perlu melihat pohon anggur Qinglong yang berusia 1800 tahun. Saya juga tahu bahwa jika kulit pohon anggur dikupas, ada 18 lapisan jaringan pohon anggur di dalamnya. 18 lapisan dari 5 elemen ini milik tanah, dan mereka sangat serbaguna. 10 hal penting dari Yazun dan terbaik. Mata Tantai Xuanzong dan Tang Xinying tiba-tiba menyala, karena terlepas dari ketidaktahuan Tan Yun tentang asal-usul Qinglong Fine, yang lain sangat benar. Sugeyu mengerutkan kening, melihat ratusan tetua di kursi sekte abadi-abadi, ejekan di matanya berangsur-angsur menghilang. Tan Yun, lanjutkan. Tantai Xuanzong setuju. Itu adalah Master Sekte. Tan Yun menjawab, dan dalam 18 lapisan jaringan tanaman anggur atribut tanah, ada juga sejenis larutan obat, totalnya 18 tetes. Alasan mengapa 18 tetes adalah karena Qinglong Feng setiap 100 tahun pertumbuhan, 1 drop akan mengembun. 18 tetes cairan obat ini persis 5 elemen milik api, dan mereka adalah ramuan utama untuk memperbaiki semacam pil tertinggi. Sugeyu tiba-tiba menyela, banyak omong kosong. Ular Suancao paling baik hanya satu ramuan untuk menyempurnakan Yazun dan terbaik. Ini adalah hal yang semua orang tahu, bagaimana mungkin untuk memperbaiki Sun dan terbaik. Juga, 18 tetes cairan obat di dalamnya tidak memiliki atribut sama sekali, tetapi kamu mengatakan itu adalah atribut api, yang hanya buatan. Ratusan tetua dari 3 sekte kuno mengangguk setuju. Di hadapan keraguan semua orang, Tan Yun menutup mata. Dia memandang Sugeyu. Sambil tersenyum tetapi tersenyum, Tuan Istana Suge memiliki pengetahuan yang dangkal, itu urusanmu, tetapi kamu tidak dapat menggunakan kepicikanmu untuk mempertanyakan generasi muda. Tolong keluarkan ular Suancao di mulutmu, dan para junior akan memverifikasi ular Suancao di depan semua orang, apakah itu pohon anggur naga hijau. Sugeyu melambaikan tangan kanannya, dan Snake Profound Grace sepanjang 1 kaki terbang menuju Tan Yun. Setelah Tan Yun mengulurkan tangan untuk menangkap ular Suancao, Yindan yang berkata dengan aneh, Tuan Istana Suge, karena ini adalah verifikasi, maka ramuan ini akan dihancurkan. Anda tidak akan menyalahkan generasi muda kalau begitu. Jika Anda dapat membuktikan bahwa 18 tetes obat cair adalah atribut api, maka pemilik istana mengakui bahwa itu adalah pohon anggur naga hijau. Sugeyu berkata, dengan mata dingin, demikian pula, jika Anda tidak dapat membuktikannya, Anda akan menghancurkan obat mujarab saya saat itu, kisah memfitnah reputasi penguasa istana akan menyelesaikan masalah ini, denganmu. Tan Yun mencibir, dan segera, indera spiritual mengendalikan rumput misterius ular untuk terbang menjauh dari tangannya, melayang di atas platform tinggi. Hai. Dengan lambaian lengan kanan Tan Yun, segera, ledakan kekuatan spiritual berubah dari kekosongan menjadi puluhan bilah angin emas, memotong rumput ular lapis demi lapis dengan kecepatan yang sangat cepat. Hanya 18 tetes obat cair cian yang tertahan dalam kehampaan dalam napasnya. 18 tetes cairan obat ini semuanya adalah benda non-atribut dalam ingatan semua biksu yang mengenali rumput mendalam ular. Jelas bukan atribut api yang dikatakan Tan Yun. Tan Yun menggunakan foto udara untuk membuat 18 tetes cairan obat yang tersuspensi dalam kehampaan. Kemudian, melihat ratusan tetua di kursi atas, tengah dan bawah, dia sedikit membungkuk dan berkata, siapa pendahulu yang memiliki api nyata? Bersedia datang untuk membantu generasi muda. Saya datang. Ditemani oleh suara tua, seorang tetua berusia 90 tahun dari Xianzong abadi tiba-tiba menghilang dari tempat duduknya dan diam-diam muncul di samping Tan Yun. Orang ini adalah kepala tetua dari Sekte Abadi-Abadi Danmai, Yang Mulia Wening.
Ini adalah alkemis bijak tingkat tinggi. Pada saat yang sama, pil abadi. Bayi kecil, silakan, bagaimana orang tua itu bisa membantu? Yang Mulia Wening berkata dengan ringan. Sosok Tan Yun melintas, dan dia muncul 10 kaki di belakangnya, berkata, tolong korbankan nyawamu yang sebenarnya dan lepaskan suhu api yang ekstrim. Iya, Venerable Wening membuka mulutnya, dan sekelompok api biru setinggi 100 meter naik ke langit. Saat itu tergantung di langit di atas ketinggian 100 meter, gelombang panas melonjak dan menyebar adalah ladang keberuntungan abadi yang besar. Yang Mulia Wening telah mengendalikan api sejati dalam hidupnya hingga suhu maksimum yang tidak bocor. Jika dia membiarkan api sejati dalam hidupnya untuk membakar dan bernafas, dia dapat membiarkan para murid di platform tinggi berpartisipasi dalam kompetisi 4 keterampilan, berubah menjadi abu. Pergi dengan. Di mata semua orang, pada pemikiran pertama Tan Yun, 18 tetes obat cair cian dalam kehampaan terbang ke api sejati kehidupan 100 meter. Ini adalah. Mata Yang Mulia Wening melebar, tetapi dia melihat bahwa 18 tetes cairan obat tidak hanya tidak menguap dalam api kehidupan yang sebenarnya, sebaliknya, warnanya berangsur-angsur berubah dari biru menjadi merah muda. Setelah beberapa napas, itu berubah menjadi 18 tetes cairan merah cerah. Senior, kamu bisa memadamkan api yang sebenarnya. Tan Yun berkata, Yang Mulia Wening menyingkirkan api yang sebenarnya, memberi isyarat, 18 obat cair berdarah, menelan momen di depannya, terkejut, bagaimana mungkin, itu benar-benar atribut api. Tan Yun, apakah kamu tahu apa tujuan dari 18 tetes obat cair atribut api ini? Venerable Wening memandang Tan Yun, matanya yang keruh menunjukkan kegembiraan. Dia adalah seorang idiot pil, dan dia rindu untuk mengetahui farmakologi dari setiap obat mujarab. Wajah Zugeyu pucat, dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun benar. Pada saat ini, para penonton terkejut. Bab 319 apa yang kamu lakukan? Hahaha, Tan Yun, hebat. Tantai Xuanzong tertawa. Tang Xinying, Shen Subing, dan para murid Dan Mai dan Yao Yuan sangat bersemangat. Pada saat ini, itu berarti bahwa Tan Yun tidak hanya bergegas untuk menjawab 20 pertanyaan ujian yang benar berturut-turut, tetapi juga memenangkan 200 poin berharga untuk Huang Fushengzong, dan yang lebih penting, 440 poin dikurangi dari Istana Shen Hunxian, yang diberikan ke Huang Fushengzong. Ini sangat, bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Zugeyu membiru, dan dia duduk dengan marah. Tan Yun, kamu belum menjawab pertanyaan lama. Melihat keterlambatan Tan Yun dalam berbicara, Yang Mulia Wening bertanya, memegang 18 tetes obat cair berdarah di tangannya. Tan Yun mengerutkan kening dan berkata dengan santai, senior ini, kamu bahkan tidak tahu bahwa junior itu hanyalah murid tukang dari pintu bagian dalam Huang Fushengzong, bagaimana kamu bisa tahu? Selain itu, bahkan jika generasi muda tahu tujuan mereka, mengapa generasi muda harus memberi tahu Anda? Mendengar ini, hidung Venerable Wening bengkok, dan dia menatap Tan Yun dengan kejam, lalu menghilang begitu saja, dan kemudian dia kembali ke kursi atas untuk duduk. Nah, game pertama dan game kedua akan berlanjut. Kali ini, Suzerain akan memberikan 20 pertanyaan. Ruyan Wuji bangkit dari tempat duduknya, menghampiri Tan Yun, Du Ling, dan Yin Suiling, dan berkata, jika ketiganya sudah siap, maka penilaian akan dimulai. Ini senior, Tuan. Tan Yun dan ketiga orang itu berdiri berdampingan dan berkata serempak. Ruyan Wuji menatap Tan Yun, matanya bersinar dengan warna ganas yang tidak mudah dideteksi, dan dia berpikir dalam hati, bajingan kecil ini, pengetahuan tentang mengidentifikasi obat mujarab, jauh di atas Du Ling dan Yin Suiling. Tampaknya begitu Master Sekte ini, saya harus membuat ramuan langka, sehingga bajingan kecil ini bahkan tidak bisa berpikir untuk mencetak gol. Bertekad untuk mengambil keputusan, cincin alam semesta Ruyan menyala, dan ramuan hijau dengan 9 daun muncul entah dari mana dari tangan kanannya. Hehe, Ruyan Wuji benar-benar berbahaya. Setidaknya ada lusinan eliksir di dunia, yang penampilannya sangat mirip dengan eliksir di tangannya. Dia telah memutuskan untuk menargetkan Laozi. Tan Yun mencibir pada dirinya sendiri, dengan ekspresi tenang, ramuan 1600 tahun, membangkitkan rumput abadi. Du Ling dan Yin Suiling, yang sedang berpikir, mendengar bahwa Tan Yun tiba-tiba menjawab lagi, dan mereka berkeringat. Dalam waktu minum teh berikutnya, Ruyan Wuji mengeluarkan 19 lagi berusia lebih dari 1000 tahun,
dan bahkan 3 ramuan berusia 2000 tahun lagi. 19 ramuan ini benar-benar membingungkan Du Ling dan Yin Suiling, tetapi Tan Yun masih bergegas untuk menjawabnya, dan itu sepenuhnya benar. Tantai Xuanzong, Tang Xinying, dan Shen Subing sangat bersemangat. Zhong Wuxiao menatap Tan Yun, matanya yang indah dipenuhi dengan kekaguman dan kekaguman. Gongsun Ruoxi melirik Tan Yun diam-diam, matanya menunjukkan kekaguman. Pada saat ini, Tantai Xuanzong mendatangi 3 orang Tan Yun, melihat dengan penuh harap, Tan Yun, ada 10 pertanyaan terakhir, kamu harus terus bekerja keras. Para murid patuh. Tan Yun membungkuk. Pada saat berikutnya, Tantai Xuanzong hanya mengeluarkan 10 eliksir tingkat 6 hingga tingkat 9 yang disiapkan sebelumnya untuk diperiksa dan dijawab oleh ketiga Tan Yun. Tidak ada ketegangan dalam hasilnya. Tidak peduli seberapa asyiknya Du Ling dan Yin Suiling, menatap telapak tangan kanan Tantai Xuanzong, tapi obat mujarab baru saja muncul, Tan Yun masih berhasil menjawab. Kecepatannya sangat cepat, tampaknya Tan Yun tidak perlu berpikir terlalu banyak, dia dapat mengetahui tingkat dan nama obat roh segera setelah melihat obat roh. Hehehe, Tantai Xuanzong tersenyum sepenuh hati, seperti angin musim semi, sekarang Tuan mengumumkan situasi penilaian di game pil pertama dan kedua. Du Ling menjawab semua 5 pertanyaan dengan benar dan mencetak 50 poin. Xianzong dan Dansu Abadi mencetak 930 poin di game pertama, dengan total 980 poin. Yin Suiling menjawab semua 5 pertanyaan dengan benar dan mencetak 50 poin. Istana Jiwa Abadi dan game pertama dari permainan alkimia mencetak 960 poin, total 1010 poin. Karena taruhan antara Zuge Palace Lord dan Tan Yun hilang, 440 poin dipotong. Milik Huang Fu Sengsong. Tan Yun menjawab semua 50 pertanyaan dengan benar dan mencetak 500 poin. Huang Fu Sengsong menambahkan 250 poin dan 440 poin di game pertama dari game pertama alkimia, total 1190 poin, peringkat pertama sementara. Xianzong Abadi mencetak 980 poin, peringkat kedua. Shen Hun Xiangong memiliki 570 poin, yang terakhir. Tantai Xuanzong tersenyum dan duduk. Sekte Master Tantai, apakah itu lucu? Kompetisi 4 keterampilan baru saja dimulai, dan akan ada saatnya kamu menangis nanti. Su Geyu dengan dingin mendengus. Ruyan Wuji berdiri dari tempat duduknya dan berkata dengan keras, selanjutnya, kita akan memiliki putaran pertama dan terakhir dari permainan alkimia. 3 sekte kuno masing-masing akan mengirim seorang murid untuk menjawab pertanyaan dengan mata tertutup. Anda mendapatkan 10 poin untuk jawaban yang benar, dan 50 poin untuk jawaban yang salah. Sekte abadi-abadiku masih dimainkan oleh Du Ling. Pada saat ini, Su Geyu berkata dengan dingin, istana saya masih dimainkan oleh Yin Suiling. Tantai Xuanzong menatap Shen Subing dengan pandangan bertanya, dan Shen Subing segera berkata, Huang Fu Sengsong saya dimainkan oleh Du Hong. Mendengar ini, Tan Yun kembali ke barisan murid tukang tanpa muncul, Luo Fan dan yang lainnya mengacungkan jempol Tan Yun satu demi satu. Kakak Tan, kamu sangat hebat. Aku mengaguminya. Song Hong menepuk bahu Tan Yun, dan segera datang ke tengah platform tinggi, berdiri berdampingan dengan Du Ling dan Yin Suiling. Tuan Istana Zuge, tolong. Ruyan berkata dengan kepalan tangan. Di game ketiga dari game pertama teknik pil, Sugeyu pertama-tama mengeluarkan 30 jenis ramuan terbaik yang bisa disempurnakan oleh alkemis peringkat suci, dan membiarkan mereka bertiga membedakan pil mana dari bau obat. Dalam proses menjawab, siapapun yang berani membuka matanya atau mengintip melalui roh akan dibunuh di tempat. Batas waktu untuk setiap pertanyaan adalah 3 tingkat bunga, dan tidak ada yang terburu-buru menjawab dalam 3 tingkat bunga, dan dianggap menyerah. Du Ling dan Yin Suiling memejamkan mata. Mereka berdua adalah alkemis hebat berpangkat tinggi. Mereka sombong bahwa mereka dapat mengenali pil He kali ini. Mereka berjuang dan ingin malu untuk memenangkan kemuliaan bagi Zong. Song Hong hanyalah seorang alkemis hebat dengan harga rendah, dan tekanannya dapat dibayangkan. 3. Sekarang kompetisi resmi dimulai. Su Geyu berkata bahwa, suara itu jatuh, dan dengan lambaian tangan kanannya, 3 sinar merah tipis, pada saat yang sama, menembus kehampaan dan melayang di bawah hidung ketiganya, tidak bergerak. Pil roh ekstrim, pil darah Yuan. Yin Suiling bergegas kembali. Jawabannya benar, 10 poin untuk Shen Hun Xiangong. Senyum muncul di wajah Su Geyu, dan segera, 3 pil esensi darah pulih,
dan 3 pil ungu merah yang sama muncul di bawah hidung ketiganya. Pil roh ekstrim, pil Guiyuan. Yin Suiling terdiam beberapa saat, memimpin dalam menjawab. Jawabannya benar, 10 poin akan ditambahkan ke Istana Abadi. Sugeyu tersenyum dan menyimpan pil itu. Tubuh Song Hong bergetar hebat. Menghadapi harapan penguasa dan perhatian ratusan tetua, dia merasa sangat putus asa. Karena ketika dia masih menganalisis pil He dari rasa obatnya, lawannya sudah secara akurat menyebutkan nama pil itu. Di bawah tekanan luar biasa, tingkat serangan terhadapnya berlipat ganda. Melihat penampilan Song Hong yang berkeringat, Tan Tai Xuanzong menghela nafas tanpa daya. Song Hong, jangan terlalu menekan dirimu sendiri. Selama hampir 10.000 tahun, sekolahku telah dikalahkan. Kamu bisa melakukan yang terbaik. Murid itu tidak kompeten. Garis air mata menetes dari mata tertutup Song Hong. Ketika Sen Subing hendak menghibur Song Hong, Tan Yun mengambil langkah dari tim dan berkata dengan keras, Tuan Istana Suge, tunggu sebentar. Apa yang akan kamu lakukan? Sugeyu berkata tidak senang. Memalingkan telinga ke Tan Yun, menghadap Tan Tai Xuanzong dan Sen Subing di kursi, dia membungkuk dan berkata, murid ingin menggantikan saudara Song dalam pertempuran, mohon pencerahannya oleh Raja dan Kepala. Bab ke-320 menakjubkan. Melihat Tan Yun mau merekomendasikan dirinya sendiri, Daniel dan praktisi lain di kebun obat tidak bisa tidak berkata, bagaimana situasinya? Saudara Tan tidak pernah berlatih alkimia. Apakah dia lebih baik daripada kakak senior Song? Kakak senior Song adalah level rendah, alkemis hebat, apa? Ya, Daniel, apakah kakak Tan gila? Petik 2. Petik 2. Murid dan Mei Huang Fu Sengzong tampak bingung. Semuanya, saudara Tan terkenal tidak tahu tentang Venapil. Dia harus menantang 2 orang jenius sekarang. Bukankah ini gila? Ya, jika saudara Tan bisa memperbaiki alkimia, bagaimana dia bisa menjadi murid tukang? Tidak dapat mengetahuinya. Aku benar-benar tidak dapat mengetahuinya. Dengan suara murid dan Mei yang tertinggal di telinganya, Tan Tai Xuanzong mengerutkan kening dan menatap Sen Subing. Ada apa? Tan Yun mengerti teknik pil. Master Sekte, bawahannya tidak tahu. Dia telah berada di sekte selama lebih dari 2 tahun dan tidak pernah berlatih alkimia. Setelah Sen Subing menjawab, kerutannya mengernyit, menatap Tan Yun, giginya terangkat ringan, dan suara alam penuh dengan keraguan. Tan Yun, tadi malam, kamu memberitahu Sekte Master bahwa kamu tidak tertarik pada alkimia, dan sejak kamu memasuki gerbang dalam, kamu tidak pernah terlibat dalam alkimia. Orang yang tidak mengerti alkimia memang bisa mengenali eliksir, tetapi tidak mungkin mengenali eliksir dengan rasa. Sekarang kamu ingin menggantikan Song Hong, maksudmu kamu bisa membuat alkimia. Tahu alkimia. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Tan Yun, menunggunya untuk menjawab. Tan Yun mengerutkan hidungnya dan membungkuk dan berkata, kembali ke kepala, murid itu mengatakan kemarin bahwa dia tidak tertarik pada alkimia, tetapi dia juga tidak mengatakan bahwa dia tidak mengerti alkimia. Murid itu memang tahu cara membuat alkimia. Apa? Kamu tahu cara melakukan alkimia? Sen Subing tiba-tiba berdiri dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Ah, bagaimana situasinya? Kakak Tan benar-benar tahu cara membuat alkimia. Mata Daniel melebar. Bagaimana ini mungkin? Ya, para murid taman obat bingung. Luo Fan, Song Hong, dan 50 murid pil lainnya, serta Nangong Ruksue, menatap Tan Yun dengan kaget. Tan Yun Chao dan Sen Subing tidak mampu untuk membungkuk, nadanya menegaskan, kembali ke kepala, murid tahu sesuatu tentang alkimia. Sejauh mana Anda berhasil dalam alkimia? Sen Subing bertanya, alkemis tingkat menengah. Pangkat tinggi. Murid itu tidak begitu jelas, kata Tan Yun, dengan arogan berkata, namun, itu harus lebih dari cukup untuk berurusan dengan 2 jenius dari Sekte Abadi-Abadi dan Istana Abadi Senhun. Oke. Chief menantikan penampilanmu. Ingat, jangan mengecewakan Suzerain. Sen Subing sangat gembira. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat bahwa tuannya telah mengatakan sebelumnya bahwa perjalanan Huang Fu Sengzong pada akhirnya akan memenangkan kata-kata pemimpin dan Sudabi. Pada saat ini, dia hampir percaya bahwa orang yang dimaksud tuan adalah Tan Yun. Murid patuh. Tan Yun berkata, berjalan menuju tengah peron. Tan Tai Xuanzong penuh harapan untuk Tan Yun. Aku tahu dia yang paling kuat. Zhong Wu Xiao terkejut. Gongsun Ruoxi menatap punggung Tan Yun, matanya yang indah menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut.
Dia tahu bahwa keterampilan seni Tan Yun lebih unggul darinya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun juga tahu cara membuat alkimia. Dan dari kata-kata Tan Yun yang tidak menempatkan Duling dan Yin Suiling di matanya, dia menyimpulkan bahwa keterampilan Pil Tan Yun mungkin telah melampaui sang alkemis suci dan mencapai level alkemis hebat level rendah atau bahkan level menengah. Jika tidak, Tan Yun pasti tidak akan, dan akan menggantikan Song Hong dari alkemis hebat tingkat rendah, bukan? Kakak Tan, kamu benar-benar tersembunyi. Song Hong memandang Tan Yun yang datang di sebelahnya, dan tersenyum tulus, meskipun pertandingan besar belum dimulai, saya yakin Anda pasti bisa melakukannya. Saudara Song memuji, aku akan melakukan yang terbaik. Tan Yun mengangkat mulutnya sedikit, berdiri di posisi Song Hong, dan memejamkan mata. Berdiri berdampingan dengan Duling dan Yin Suiling lagi. Kata-kata arogan Tan Yun sebelumnya membuatnya menjadi fokus. Mata semua orang tertuju pada Tan Yun, Duling, dan Yin Suiling. Sekarang orang-orangnya telah diganti, sekarang kompetisi teknik pil, terus dimulai. Suge Yu menatap dingin ke arah Tan Yun, dan segera, 3 pil merah keluar dari hidung trio Tan Yun. Pil roh unggul, pil racun pemakan jiwa. Tan Yun berkata, Duling dan Yin Suiling di sampingnya tiba-tiba bergetar. Karena mereka tahu bahwa Tan Yun benar. Keduanya menilai setelah Tan Yun terburu-buru untuk menjawab. Tan Yun menjawab dengan benar, Huang Fu Shengzong mencetak 10 poin. Wajah Suge Yu tidak menentu, matanya mengungkapkan ekspresi yang luar biasa, karena kecepatan Tan Yun sangat cepat. Hampir segera setelah dia menangguhkan pil di bawah hidung Tan Yun, dia mengatakan jawaban yang benar. Melihat adegan ini, Luo Fan dan Song Hong memandang Tan Yun dengan senyum masam, tetapi mata mereka sangat memuja. Murid dan Mei lainnya dan murid Yao Yuan semuanya memiliki ilusi memuja Tan Yunding. Jika bukan karena kompetisi besar yang sedang berlangsung, jika tidak, mereka benar-benar ingin berteriak. Tubuh Sen Subing dan Tang Xinying sering bergetar, dan mata indah mereka menunjukkan kegembiraan yang tak terkendali. Hal yang sama berlaku untuk Tan Tai Xuanzong. Yin Suiling adalah alkemis hebat tingkat tinggi. Penguasa istana tidak percaya pada bajingan kecil ini. Dia lebih mahir dalam alkimia daripada dia. Suge Yu bergumam di sini, dengan jentikan tangan kanannya, 3 pil racun yang melahap jiwa keluar dari hidung ketiga Tan Yun. Bagian bawah menghilang dari udara. Segera setelah itu, 3 pil hijau ditangguhkan di bawah hidung trio Tan Yun. Pil roh terbaik, pil residen. Tan Yun berkata dengan pasti. Segera setelah kata-kata ini diucapkan, tubuh Duling dan Yin Suiling bergetar lagi, yang terlihat jelas, dan keringat halus menetes dari dahi mereka. Ini keringat dingin. Tan Yun seperti gunung yang tak terlihat, dengan kejam dan menekan dada keduanya. Tan Yun menjawab dengan benar, Huang Fu Shengzong mendapat 10 poin lagi. Wajah Suge Yu berwarna hijau. Ruyan Wuji di kursi tidak lebih baik pergi ke sana. Pada saat ini, Murong Sishi menatap bekas luka di leher Tan Yun, dan gelombang badai muncul di hatinya. Dia baru berada di pintu dalam selama kurang dari 3 tahun, bagaimana alkimianya bisa begitu indah? Mungkinkah, ketika dia adalah murid luar, sudah tahu alkimia? Dan di bawah bekas lukanya, apakah ada tahi lalat? Sementara Murong Sishi diam-diam berpikir, Suge Yu sudah memulai penilaian berikutnya. Pada saat berikutnya, lebih dari 2 juta orang yang hadir, dari para murid, hingga 3 tetua sekte kuno, penguasa, dan penguasa istana, sangat menyadari apa artinya mempesona. Karena Suge Yu menyelesaikan 30 pertanyaan penilaian, Tan Yun menjawab 28 dengan akurat dan mendapat 280 poin. Menggunakan tindakan faktual, jenius di antara 2 jenius besar Duling dan Yin Suiling membanting di bawah kaki. Fitur wajah Duling sangat terdistorsi, dan tubuhnya terkikis oleh keringat. Tubuh halus Yin Suiling terus gemetar, wajahnya pucat dan tidak berdarah. Dia merasa menyeramkan. Tekanan yang dibawa Tan Yun padanya seperti panggilan kematian di neraka. Dia merasakan ketakutan yang mendalam. Dia pikir dia bisa menjadi alkemis hebat tingkat tinggi pada usianya sendiri, dan melihat seluruh benua hukuman surgawi, dia tidak dapat menemukan 1000 orang. Namun, dari proses ketergesaan Tan Yun untuk menjawab, dia menyimpulkan bahwa pencapaian alkimia Tan Yun jauh melebihi dirinya.